Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini adalah membahas mengenai jawaban kuis statistika lanjut pada minggu lalu. Di situ ada 4 soal. Untuk yang pertama adalah mengenai variabel random atau peubah acak. Kemudian soal yang kedua adalah mengenai distribusi normal dan normal baku. Kemudian yang ketiga pengujian hipotesis rata-rata, dan terakhir adalah ANAVA satu jalur, analisis varian satu jalur. Kita bahas satu persatu dulu. Untuk soal yang pertama, Anda boleh sambil dibuka catatan pada soal. Saya bacakan. 1. Misalkan variabel random X memiliki distribusi probabilitas sebagai berikut ya. Jadi di sini ada X terdiri dari X pertama nilainya 0, X kedua nilainya 1, X ketiga nilainya 2, X keempat nilainya 3. Kemudian probabilitasnya adalah 0, 1/27, 1, 6/27, sampai yang ketiga adalah 8/27. Yang ditanya adalah tentukan varian serta simpangan baku atau standar deviasi. Sebelum kita mencari varian, kita cari dulu nilai harapan. Nilai harapan simbolnya adalah mu X atau seperti nilai E ya, ini EX sama dengan jumlahan atau sigma dari XI, I-nya dari 1 sampai 4 dikalikan dengan probabilitas X ke I, jumlahan ya, I-nya dari 1, 2, 3, 4. Kita mulai dari 0, 0 dikalikan probabilitasnya, 0 kalikan 1/27 ditambah 1 kalikan 6/27 ditambah 2 kalikan 12/27, terakhir 3 dikalikan 8/27. Kemudian ini kita kalikan 0, 1 dikali 6/27, 6/27, 2 kali 12/27, 24/27, kemudian 3 kali 8/27 adalah 24/27. Kita bisa desimalkan 6/27, 0,22, ditambah 24/27, 0,89, ditambah 0,89. Sehingga nilai harapannya adalah 2. Kemudian varian ya. Varian itu rumusnya adalah jumlahan dari X ke I dikurangi nilai harapannya. Nilai harapannya tadi 2 dikuadratkan kemudian dikalikan dengan probabilitasnya ya. Tadi I-nya dari 1 sampai 4. 0 dikurangi nilai harapannya tadi 2, 0 dikurangi 2 dikuadratkan dikalikan 1/27. 1/27 dari ini ya, dari nilai fx I pertama. Kemudian ditambah 1 dikurangi 2 dikuadratkan ya, ini yang dikurung kerjakan dulu, dikalikan 6/27 ditambah 2 min 2 kuadratkan kalikan 12/27 ditambah 3 min 2 dikuadratkan dikalikan 8/27. 0 min 2 min 2 min 2 kuadratkan 4 dikalikan 1/27 ditambah 1 min 2. Min 1 kuadrat adalah positif 1 dikalikan 6/27 ditambah ini habis 2 min 2 ya. Tinggal 0 kalikan 12/27 ditambah 3 min 2, 1 kuadrat 1 dikali 8/27. Sehingga hasilnya ini kalikan 0,15, ini kalikan ya. Kemudian kita ubah ke bentuk desimal adalah 0,22, ini 0. Ini adalah 8/27 itu 0,3, sehingga kita jumlahkan dan ketemu variannya adalah 0,67. Sehingga untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, mencari simpangan baku atau standar deviasi, tinggal kita akar saja ya. Sehingga akar dari 0,67 adalah 0,82 ya. Jadi kesimpulan soal nomor 1, untuk variannya ketemu 0,67 dan simpangan bakunya ketemu 0,82. Kemudian soal yang kedua mengenai distribusi normal dan normal baku. Sebuah perusahaan memproduksi bola lampu yang ketahanannya berdistribusi normal dengan rata-rata 825 jam. Maka rata-rata itu bisa kita misalkan sebagai mu. Mu sama dengan 825 jam. Dan simpangan bakunya adalah 45 jam atau simbolnya tau
sama dengan 45. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah berapa persen lampu yang ketahanannya antara 800 dan 860 ya. Jadi pertanyaannya bisa kita simbolkan sebagai probabilitas bahwa nilai X lebih besar dari 800 dan X lebih kecil dari 860. Nanti nilai X-nya ini kita konversi ke dalam bentuk Z seperti ini ya. Setelah kita masukkan ke nilai Z1 maupun Z2. Sambil dibuka kembali catatannya bahwa untuk menentukan Z1 kita masukkan dulu nilai X1 ke rumus Z1 ataupun Z2-nya ya. Jadi X1-nya kita misalkan 800, X2-nya 860 sehingga Z1-nya adalah X1 dikurangi mu dibagi dengan tau. X1-nya adalah 800 dikurangi mu-nya tadi ini 825 dibagi dengan taunya adalah 45 sama dengan 800 dikurangi 825 adalah min 25 dibagi dengan 45 alias negatif 0,55. Kemudian kita cari Z2 dengan rumus yang sama, X2 min mu dibagi dengan tau. 860 miliknya X2 dikurangi dengan 825 mu dibagi dengan 45 sama dengan 860 dikurangi 825 adalah 35 dibagi dengan 45 sama dengan 0,78. Sehingga dari nilai Z yang kita peroleh ini diperoleh probabilitas bahwa nilai Z ya semula di sini adalah miliknya X1. X1 itu 800 ya. X1 kita konversi ke nilai Z. X1-nya menjadi nilai min 0,55 dan X2-nya menjadi nilai Z2 atau 0,78 ya. Sehingga dari bentuk ini jangan buru-buru kita tambahkan atau kurangkan dulu ya. Kita harus merubah atau mentafsirkan simbol ini ke bentuk kurva ya. Kurvanya demikian ya. Kita buat kurva seolah-olah berdistribusi normal dan lurus atau simetri di sini. Kemudian titik tengahnya adalah 0 ya. Kemudian kita buat negatif 0,55 di kiri posisinya dia karena negatif, kemudian positif 0,78 di kanan ya. Saya bacanya dari tengah. Z lebih besar dari min 0,55 ya. Min 0,55 di sini karena dia lebih besar maka arsiranya ke kanan ya. Kita coba sampai tengah dulu sampai 0. Kemudian baca lagi ruas kanannya Z lebih kecil dari 0,78. Berarti dari 0,78 lebih kecil berarti dia ke kiri ya. Sehingga arsirannya bertemu di tengah sini ya. Sehingga dulu sudah pernah ada di catatan kita bahwa ketika arsirannya demikian di tengah, ini artinya adalah nilai dari 0 ke min 0,55 dan nilai dari 0 ke 0,78 adalah ditambah ya. Sehingga di sini tandanya plus. Kemudian kita cari di tabel ya. Masih ingat ya, untuk membaca tabel adalah 0,5, ini tabel distribusi Z ya, berarti 0,5, tarik ke kanan 5, nanti ketemu di 0,2088 ya, nanti dibuka lagi catatannya lagi, dibuka-buka, ditelusuri, kemudian nilai 0,78 ya, berarti 0,7 ke kanan 8 ya, berarti ketemu 0,2823 sehingga kita tambahkan hasilnya adalah 0,4911. Pertanyaannya adalah yang ditanya berapa persen ya. 0,491 itu dipersenkan menjadi 49,11% yang ketahanan lampunya antara 800 dan 860 jam. Kemudian yang kedua, berapa banyak lampu yang tahan lebih dari 950 jika diproduksi sebanyak 5.000 lampu ya. Berarti masih dengan diketahui yang sama di sini ya, masih menggunakan ini, hanya saja pertanyaannya yang dicari setnya lebih dari 950 dan berapa banyak lampu jika diproduksi sebanyak 5.000 lampu ya. Berarti kita ganti X saja, diketahui X adalah 950. Masih menggunakan rumus Z yang sama. Standarnya ini ya. X ya dikurangi dengan mu dibagi dengan tau. X-nya 950, X yang baru dikurangi mu. Mu awal dari soal ya. Mu dari sini. Mu-nya adalah 825 dibagi dengan tau-nya 45.
950 dikurangi 825 adalah 125 dibagi dengan 45. Hasilnya adalah 2,78. Sehingga dari 2,78 ini diperoleh ya. Karena tadi pertanyaannya berapa banyak lampu yang tahan lebih. Lebih artinya lebih besar, maka simbolnya seperti ini ya. Kalau soalnya adalah berapa banyak lampu yang tahan kurang dari, maka simbolnya adalah kurang ya. Karena lebih berarti simbolnya Z lebih besar dari 2,78. Ingat, untuk menentukan plus atau min kita gambar ke dalam bentuk kurva ya. Ini kurvanya ya. Kemudian kita ambil posisi positif 2,78. Arsir ke kanan ya. Karena dia lebih besar ya. Jadi saya ulang, Z lebih besar dari 2,78. Maka dari 2,78 ini kita arsir ke kanan karena lebih besar. Nah, bagaimana mencari daerah yang diarsir? Mencari daerah yang diarsir adalah berarti dari 0 ke sini, 0 ke kanan, itu nilainya adalah setengah, ya, atau Z lebih besar dari 0. Setengah dari mana? Dari sifat penting distribusi normal poin keempat, bahwasanya adalah total luas seluruh nilai kurva di bawah kurva normal adalah 1, maka ke kiri setengah, ke kanan juga setengah. Jadi, tadi kita ambil nilai kanan adalah Z lebih besar dari 0 alias setengah, kemudian dikurangi nilai ininya, 2,78. Kita cari di tabel 2,78, 2,7 tarik ke kanan 8, ketemu 0,4973. Sehingga setengah dikurangi 0,4973 hasilnya adalah 0,0027. Sehingga berapa banyak lampu? Tinggal kita kalikan dengan 5.000 lampu ya. 0,0027 dikalikan dengan 5.000 lampu adalah 13,5 ya. Lampu kan nggak ada yang pecah ya. Karena pembulatannya di atas 5 ke atas, maka kita masukkan ke dalam nilai 1 di atasnya. Maka hasilnya adalah 14 buah lampu yang ketahanannya lebih dari 950 jam bila diproduksi sebanyak 5.000 lampu ya. Jadi jangan menjawab seperti buku ya. Di buku mungkin kurang lengkap dan mungkin masih ada perbaikan atau revisi, dan menjawab seperti yang saya contohkan, detail, rinci, plus kurva itu untuk dibuktikan ya. Seperti itu. Kemudian kita langsung lanjutkan dengan soal nomor 3 mengenai pengujian hipotesis rata-rata ya. Saya bacakan soalnya. Pimpinan bagian pengendalian mutu pabrik susu merek Aku Sehat ingin mengetahui apakah rata-rata berat bersih 1 kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram. 400 gram kita misalkan sebagai mu 0. Ya, ini akan kita buktikan. Atau sudah lebih kecil dari itu. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku per kaleng adalah simpangan baku berarti tahu ya. 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti, N ya. N lebih besar dari 50. Ini berarti menggunakan uji Z karena N-nya lebih besar dari 30 ya. Kecuali N-nya di bawah 30, maka kita gunakan uji T. Kemudian diperoleh rata-rata berat bersih 375. Kita misalkan sebagai X bar ya. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata dipasarkan tetap 400 gram bila dengan taraf nyata 5%. Seperti biasa ada satu formula hipotesis, taraf nyata, statistik uji, kemudian ada kriteria dan kesimpulan. Yang pertama formula hipotesis ya. Formula hipotesisnya kita misalkan ya, di sini mengambil nilai H0 adalah mu sama dengan 400 seperti yang diminta pada soal. Kemudian lawannya H1 adalah lebih kecil. Nilai mu-nya lebih kecil dari 400. Ya. Kemudian yang B adalah taraf nyata. Tadi di soal adalah 5% alias 0,05. Karena tadi sudah saya sampaikan N lebih besar dari 30, maka menggunakan nilai Z ya. Alfanya adalah 0,05 atau 5% di sini posisinya ya, kurang lebih. Maka berarti seperti yang sebelumnya saya sampaikan ya, untuk mencari nilai yang diarsir adalah dari 0 ke sini
nilainya adalah 50%, ya 50% dikurangi nilai 5%-nya, ya berarti 45%, atau kita desimalkan menjadi 0,45. Sehingga Z alfanya kita ganti 0,05 adalah ini dicari di tabel Z, ya hanya membacanya bukan dari luar ke dalam, tetapi kebalikannya, dalam keluar. Nanti bisa dibuka lagi catatan saya di pembahasan distribusi normal, tolong dibuka lagi, ditelusuri lagi ya cara bacanya. Di situ sudah sangat jelas saya jelaskan secara tertulis ya. Kemudian di situ dari dalam keluar ketemu 1,65. Ini semua hampir menjawab menggunakan jawaban buku ya. Saya bilang tadi ada yang masih belum tepat sekali ya. Kalau di buku 1,64 ya. Jadi tolong kerjakan sendiri deh ya, nggak usah nyontek. 1,64. Maka di sini lebih tepatnya adalah 1,65 ya, nilai tabelnya. Kemudian yang C adalah kriteria H0 diterima jika Z hitung lebih besar dari min Z tabel dan H0 ditolak jika Z hitung lebih kecil dari min Z tabel. Kemudian yang ke D adalah statistik uji. Karena dia menggunakan sampel besar, maka ujinya adalah seperti ini ya. Z hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan tau dibagi akar N. X barnya tadi 375 dikurangi mu 0-nya 400. Ini. Kemudian dibagi dengan 125 dibagi akar 50. Kita cari akar 50 adalah 7,07. 125 dibagi 7,07 adalah 17,68. Sehingga min 25 dibagi 17,68 dan Z hitungnya ketemu negatif 1,41. Ya, kita bandingkan untuk kesimpulannya, membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Min 1,41 lebih besar dari min 0,165. Kenapa? Artinya hutangnya lebih kecil. Ya, kenapa disebut lebih besar? Artinya hutangnya lebih kecil. Maka H0 diterima ya, sesuai dengan kriteria. H0 diterima jika Z hitung lebih besar dari negatif Z tabel. Karena diterima, lihat di sini hipotesisnya. H0 diterima. Berarti artinya berat besi rata-rata susu bubuk merek Aku Sehat sama dengan 400 karena H0-nya diterima. Kalau H0-nya ditolak, maka yang berlaku H1 yang benar. Artinya kurang ya. Tetapi pembuktiannya adalah H0 ya. Di sini kurva pembuktiannya. Cara membuat kurva adalah yang pertama kita tentukan nilai tabel. Nilai tabelnya adalah min 1,65 di sini ya. Ya, min tabel sesuai ini ya. Di sininya negatif, maka untuk tabel menyesuaikan min 1,65 kita arsir ke kiri. Yang diarsir merupakan daerah penolakan H0. Kemudian baru kita posisikan nilai hitung. Kalau nilai hitungnya masuk daerah arsir, maka ditolak. Kalau nilai hitungnya di luar daerah arsir, maka diterima. Dan ternyata nilai hitungnya adalah min 1,41. Di sini posisinya ya, dia di luar daerah arsir. Berarti masuk daerah penerimaan H0. Ini pembuktiannya di kurvanya ya. Kita masuk ke soal terakhir, yaitu mengenai ANOVA satu jalur. Sambil dilihat lagi di situ, toko parfum menjual 3 varian jenis aroma minyak wangi dengan harga sama. Penjualan selama 4 bulan. Di situ ada parfum A, B, C ya. Di situ sudah saya bantu dengan nilai kuadratnya 95, 89 sampai 85 sampai ke parfum varian C ya. Saya langsung menjawab. Di situ soalnya adalah taraf nyatanya 1%. Ujilah apakah rata-rata penjualan parfum tersebut sama atau ada perbedaan atau tidak ya. Saya langsung ke tabel bantunya. Di sini ada statistik N, sigma Y kuadrat dan Y bar. Di sini ada nilai A, B, C. Ini jenis parfumnya ya. Kemudian di sini ada total. Jumlah dari parfum A 4. Jumlah parfum B 4, jumlah parfum C 4, sehingga 4 kali 3, 12. Kemudian di sini ada sigma Y. Sigma Y itu jumlahan dari 95 ditambah 89 ditambah 91 ditambah 85 miliknya A.
ya, sama dengan 360. Lakukan hal yang sama pada miliknya B dan C. Sehingga kalau dijumlah, hasilnya 360 ditambah ini hasilnya 1120. Kemudian di sini ada sigma Y kuadrat. Bukan dari 360 dikuadratkan, bukan ya. Tentu bukan segini hasilnya. Tetapi dari jumlahan masing-masing variabel setelah dikuadratkan. Artinya 95 dikuadratkan, Anda sambil lihat soal ya. 95 dikuadratkan 9025 ditambah 89 dikuadratkan 7921 sampai 85 dikuadratkan 7225 sehingga ketemu 32452. B-nya sekian, C-nya sekian. Sehingga totalnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ini. 104762. Kemudian di sini ada Y bar. Y bar itu Y rata-rata. Artinya 360 dibagi 4, 90. 372 dibagi 4, 93. 388 dibagi 4, 97. Sehingga totalnya di sini artinya Y bar rata-rata. Ya. 90 ditambah 93 ditambah 97 dibagi 3. Ketemu 93,33. Kemudian yang kedua adalah hipotesis. Ya. Di soal adalah apakah ada perbedaan atau tidak. Maka langsung masukkan ke hipotesis 1 atau hipotesis kerja. Terdapat perbedaan ketiga jenis aroma parfum. Lawannya adalah tidak terdapat. Atau bisa kita tulis statistiknya adalah mu A untuk yang A1, mu A tidak sama dengan mu B, tidak sama dengan mu C. Lawannya mu A sama dengan mu B, sama dengan mu C. Ya. Kemudian langkah ketiga mencari derajat kebebasan. Ya, ada 3, TR total residu, A antar kelompok di dalam kelompok. Di BTR rumusnya N total min 1. N total itu ini 12. 12 min 1, 11. Kemudian DBA rumusnya adalah K min 1. K itu banyaknya kelompok. Ada kelompok A, B, C. Berarti kelompoknya ada 3, dikurangi 1, 2. Kemudian DB dalam kelompok N total tadi 12, dikurangi K banyak kelompok adalah 3. Jadi 12 min 3 adalah 9. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat. Sama, ada TR, ada A, ada D. Yang pertama JKTR. Rumusnya adalah sigma Y kuadrat total. Yang ini. Sigma Y kuadrat total. Hati-hati ya, tandanya tidak ada kurung ya. Berarti langsung ini. Sigma Y kuadrat total dikurangi sigma Y total. Sigma Y total 1120 dikuadratkan. Baru dibagi N total 12 ya. Pokoknya Anda ngikuti saja simbol ini ya. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangi untuk penulisan simbol. Sehingga 104762 dikurangi 104533 dikurangi 33 ya. Biasanya cirinya adalah nilai kanan tidak lebih besar dari nilai kecil. Jadi ketika di sini nanti Anda menemukan negatif, coba cek ulang. Mana tahu nilai kanannya Anda di sini lebih besar, alias mungkin masih keliru menghitung langkah sebelumnya. Kemudian yang B, JK antar kelompok. Rumusnya adalah jumlahan dari sigma Y ke I dikuadratkan dibagi N ke I. Sigma Y ke I. Ini, sigma Y ke I. I-nya dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sigma Y ke I 360 dibagi N. 4. Ya. 360 dikuadratkan. Yang dikuadratkan yang atas ya. Ya. Kemudian sigma Y2 372 dikuadratkan dibagi 4 ditambah sigma Y3 388 dikuadratkan dibagi 4. Ini kita jumlahkan dulu ya. Dikuadratkan dulu baru dibagi 4. Ya, hati-hati simbolnya saya nulis kuadratnya di atas ya, bukan di tengah-tengah ya, di atas. Berarti miliknya 360. Dikuadratkan dulu baru dibagi 4. Ketemu sekian, sekian, sekian. Hati-hati di sini ada kurung kotak atau kurung kurawal. Maka kita selesaikan dulu. Ini hasilnya adalah 104632. Dikurangi dengan sigma Y total kuadrat. Tadi kebetulan sama rumusnya ya, maka bisa langsung turunkan saja.
1120 dibagi dengan 12. Ketemu sekian. Dan yang kiri dikurangi kanan, hasilnya adalah 98,67. Kemudian langkah selanjutnya adalah JK dalam kelompok. Rumusnya adalah tadi atas, JKTR dikurangi JK antar kelompok. 228,67 dikurangi 98,67 alias 130. Kemudian langkah kelima adalah rata jumlah kelompok. Ada antar kelompok, ada dalam kelompok. Untuk yang antar, pokoknya A dibagi A, yang D dibagi D, seperti itu ya. Pada prinsipnya adalah JK dibagi dengan DB. JKA tadi, JKA lihat di sini, 98,67 dibagi dengan DBA. DBA lihat di atas di poin 2. Ya, DBA 2. Sama dengan 49,335, ini bisa 2 desimal aja ya, 34. Kemudian RJKD, JKD dibagi DBD, 130 dibagi 9, 14,44. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari F hitung. Rumusnya adalah RJKA dibagi RJKD. Ini dibagi dengan ini. Hasilnya adalah 3,42. Kemudian mencari F tabel. Anda dilihat materi ke berapa itu? Ke pertemuan ketiga kalau nggak salah, di situ ada distribusi Fisher. Dilihat cara baca F tabel. Nanti kalau ada kesulitan boleh wapri saya, japri saya, atau lewat grup juga boleh. Nanti untuk pertanyaan tabel kalau masih bingung atau tanya teman yang udah paham silakan. Untuk F tabel, F alfanya tadi adalah 1%. 1% kita desimalkan menjadi 0,01. Dia berdampingan dengan DB1 dan DB2. DB1-nya tadi nilai DBA 2, DB2-nya nilai DBD 9. Jadi 2 dengan 9 alfanya 0,01. Di tabel ketemu 8,02. Ini berkali-kali saya jelaskan ya di tabel ya, cara baca tabel F. Mudah-mudahan paham dan tidak ada masalah ya. Kemudian kriteria, terima H0 jika F hitung kurang dari F tabel, atau tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Dan kita bandingkan untuk kesimpulan, ternyata nilai hitungnya lebih kecil dari nilai tabel, alias F hitungnya tadi 3,42 ini ya. Kemudian F tabelnya 8, gedean nilai tabel atau besaran nilai tabel. F hitung lebih kecil, 3,42 lebih kecil dari 8,02, maka H0 diterima. Artinya H0 diterima, lihat hipotesis ya. H0 diterima di sini artinya bahwa tidak ada atau tidak terdapat perbedaan ketiga jenis aroma parfum, karena yang diterima H0. Kemudian kita buktikan dengan kurva. Sekali lagi kita gambar seolah-olah kurvanya ini berdistribusi normal. Kemudian kita tulis dulu untuk nilai tabel. Tabelnya tadi di sini ya, 3,42. Kemudian kita arsir ke kanan. Baru kita posisikan nilai hitung. Kalau hitungnya masuk daerah arsiran, masuk daerah penolakan. Kalau hitungnya di luar arsiran, berarti itu masuk daerah penerima. Dan ternyata dibuktikan bahwa hitungnya di sini 8,02 ya, karena lebih besar. Berarti dia masuk daerah penolakan H0 ya. Berarti ini terbukti ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.